Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, selama Perang Dunia Kedua, jutaan orang Yahudi ditangkap dan dibawa ke kamp-kamp konsentrasi untuk kemudian dibunuh secara kejam. Di salah satu kamp konsentrasi di Auschwitz, menjadi kebiasaan beberapa hari menjelang eksekusi, para tawanan itu dibawa ke ruangan-ruangan kecil sambil menanti hari di mana mereka dieksekusi. Pada suatu hari, dalam salah satu ruangan yang sumpek itu, ketika menanti dalam ketidakpastian, salah satu dari para tawanan itu bertanya, memecahkan keheningan, "Di mana Tuhan?" Setelah beberapa waktu, terdengar suara dari salah satu sudut, "Tuhan bergantung pada salib." Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia hari ini mengatakan, salib tergambar jelas di hadapanmu. Namun, menangkap pesan salib tidak gampang. Karena itu, Santo Paulus yang sama juga mengatakan, bagi mereka yang mengandalkan hikmat dunia, salib adalah sebuah ketololan. Namun, bagi mereka yang diinspirasi oleh Roh Kudus, bagi orang-orang percaya, salib adalah keselamatan. Karena dalam salib, kita menemukan Tuhan yang sudah berbagi dengan kita dalam kesengsaraan, dalam kedukaan, dalam situasi pahit yang mesti kita jalani. Tuhan kenal kita juga dengan kerapuhan-kerapuhan kita, mengalami sendiri apa artinya menderita, apa artinya ditinggal sendirian, apa artinya mati. Di salib kita mengalami kedalaman iman itu yang memang tidak selalu gampang ditangkap. Monsinyur Cherubim sebagai seorang biarawan misionaris SPD menerima setelah tabisannya apa yang kami sebut sebagai salib misi. Sebuah bekal dalam perutusan karena keyakinan bahwa dalam salib seorang pelayan Tuhan menemukan kekuatannya. Seperti yang dikatakan oleh Santo Yosef Adamets, salah satu dari kedua misionaris pertama SPD yang dikirim ke Cina. Salib adalah makanan sehari-hari seorang pewarta kasih. Saya yakin bahwa sebagai seorang yang memiliki devosi yang sangat mendalam terhadap Roh Kudus, Monsinyur Cherubim menemukan dalam salib kekuatannya. Tetapi tidak hanya di sana, tidak hanya berhenti di situ. Dalam inspirasi Roh Kudus, Monsinyur Cherubim juga menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan. Kesederhanaannya, keberpihakannya dengan mereka yang sederhana, membuat dia menjadi tanda nyata kehadiran Tuhan bagi mereka yang sedang melewati kekelaman dalam hidupnya. Mengalami salib sebagai tanda kehadiran Tuhan bagi kita sendiri, membuat kita juga dikuatkan untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi mereka yang mesti mengalami penderitaan. Diinspirasi oleh kedua bacaan tadi, dalam terang Roh Kudus, dan melihat kesaksian hidup Monsinyur Cherubim SPD, saya berpikir ada dua hal penting yang dapat kita tangkap dan kita bawa
untuk hidup kita sebagai orang-orang yang diterangi oleh Roh. Yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia, jangan biarkan agar apa yang telah kamu mulai dalam Roh berakhir dalam kesia-siaan. Jangan biarkan agar apa yang sudah dimulai dengan tekad yang baik kemudian berakhir dalam kehancuran. Musur Kiru memilih moto episkopalnya, semoga mereka bersatu. Kesatuan merupakan nilai yang sangat penting untuk kita, yang sudah kita terima sebagai warisan. Jangan kita biarkan kesatuan itu, entah kesatuan dalam keluarga, kesatuan dalam kongregasi-kongregasi, kesatuan dalam paroki. Jangan kita biarkan kesatuan itu hancur. Untuk itu memang kita mesti berkorban. Untuk itu mesti ada juga kesediaan untuk mengalah. Namun mempertahankan kesatuan merupakan sebuah nilai yang sangat penting. Untuknya setiap korban itu pantas diberikan. Kesatuan, keutuhan sebagai keluarga, kesatuan sebagai paroki, sebagai keuskupan, kesatuan sebagai bangsa, sebagai umat manusia, jangan kita gadaikan. Yang kedua, menanggapi permintaan secara positif kalau itu merupakan sesuatu yang berguna. Pesan dari Injil tadi, tidak setiap permintaan harus dijawab secara penuh. Kalau itu sesuatu yang berguna, kita perlu memberinya. Tidak setiap permintaan harus dikabulkan. Kita mengabulkan permintaan yang membangun seseorang, kita mengabulkan permintaan yang membangun komunitas. Dan Yesus katakan, yang paling penting adalah memberikan roh, memberikan inspirasi. Melalui hidup dan kesaksian kita berikan inspirasi, peneguhan, terutama kepada generasi muda yang sedang berkembang, yang dalam proses pencarian. Yang paling berharga yang patut kita berikan kepada mereka adalah keyakinan kita bahwa dalam Tuhan yang tersalib, kita menemukan Dia yang berbagi dengan kita. Keyakinan ini yang mesti kita bagi. Memberi apa yang berguna. Tidak setiap permintaan harus dikabulkan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur atas kesaksian hidup yang telah ditunjukkan oleh Monsinyur Kiru, seorang yang sungguh terinspirasi oleh Roh Kudus dan menemukan dalam salib kekuatannya. Semoga kita pun menjadi orang yang semakin hidup dalam roh dan menemukan pada salib kekuatan kita, agar kita pun dapat menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi mereka yang menderita, mereka yang mengalami kesulitan dalam hidupnya.